يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقاب قاس أحدكم أو مضي قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها walau anna imra'atan min nisail jannah ittala'at ila al-ardi la adha'at ma bainaha wa la mala'at ma bainaha rihan wa la nasifu janil khimar khairun min ad-dunya wa fiha rawahul Bukhari. An Anas dari Anas anhu qala berkata Anas qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqabu qasi ahadikum dan niscaya kadar gendewo salah satu daripada kalian panah, pelengkungan panah Dayak itu yang melengkung aumodiu qadamin atau tempat satu kaki tanah di surga yang diinjak satu kaki minal jannati dari surga khairun itu lebih bagus minat dunya daripada dunia wama dan benda-benda fiha yang ada di dalam dunia. Anda punya panah lengkungannya itu namanya kaus lengkungan terus di sini ada senarnya ada lubangnya untuk menaruh busur tarik cek bujunya los jalan. Ini pelengkungannya, ini namanya qabqas. Pelengkungan panah. Ini lebih baik daripada dunia beserta isi. Tanah di surga yang diinjak oleh kaki yang dikatakan berapa senti itu kan diinjak. Ini lebih baik daripada dunia beserta isi. Berarti barang-barang surga ini sangat istimewa. Di dalam pelajaran yang telah lewat, tempat untuk menaruh pecut. Apa pecut itu? Cambuk, tempat untuk menaruh cambuk, candelan. Itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Berarti ini dunia ini sampah semua ini, limbah dibandingkan dengan barang-barang yang ada di surga. Limbah dan sampah. Walau anna imra'atan andikan sunya seorang lelaki, seorang wanita min nisa'il jannah. Dari wanita-wanita di surga, ittala'at itu muncul dari pintu surga, dari jendela surga. Wanita di surga muncul dari jendela, dari pintu, sehingga orang dunia melihat ke bumi. La adha'at maka niscaya menerangi ila imra'ah kepada barang-barang bainaha yang antara mar'ah dengan bumi. Kalau seorang wanita di dunia keluar dari pintu surga, keluar dari jendela surga ke dunia ini ke bumi, maka akan sinarnya menerangi dunia ini. Wala mal'at ma baina harihan dan niscaya wanita di surga muncul ke dunia ke bumi, maka bau harumnya ini memenuhi dunia. Bau harumnya berarti dia minyaknya sudah kayak apa itu orang di surga ini. Istri-istri kita di surga, bidadari di surga, minyaknya kayak apa? Harumnya. Andaikan wanita surga ke dunia ke bumi ini, maka dunia ini menjadi harum dari harumnya si wanita tadi. Satu wanita saja.
Itu air sudah jalan. Wala nasifuha ya'ni al-khimara khairun minad dunya wa fiha. Wala nasifuha, dan mukenanya imra'ah, mukena yang dipakai di kepalanya wanita di surga, ya'ni al-khimar, mukena yang dipakai di kepalanya, khairun itu lebih baik minad dunya, daripada dunia, wa ma, dan benda-benda fiha yang ada di dunia. Mukena yang dipakai wanita di surga, ini mukenanya saja lebih baik daripada dunia beserta isi. Berapa triliun berarti itu mukenanya harganya. Ya, kita meyakini bahwa ini dunia ini memang kotoran, limbahnya surga. Kotoran. Kotoran untuk apa? Kotornya dibakar aja biar jadi debu. Makanya datang hari kiamat kan, ini kan dihancurin semua. Karena apa? Limbah kok. Limbah kotoran kalau nggak dihancurin untuk apa? Di mukena yang dipakai di atas kepalanya seorang wanita di surga, ini lebih baik daripada dunia beserta isi. Ya, bagaimana wanitanya? Ya, bagaimana wanitanya? Ya, juga jelas lebih baik daripada dunia beserta isi. Maka kalau begitu berarti kita di dunia ini sedang apa? Sedang di penjara kita. An Abi Hurairah anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati syajaratan yasiru ar-raqib fi dhillaha mi'ata 'am la yaqtuha iqra'u in syi'tum wa dhillin mamdud. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah anhu, hadis ini sampai kepada Rasulullah, sanadnya Rasulullah SAW. Berkata baginda Rasulullah, inna fil jannati, sesungguhnya itu di dalam surga, syajaratan, ialah ada pohon. Di surga ini ada pohon. Yasiru, yang berjalan, ar-raqibu, ialah seorang penunggang onta, penunggang kuda, penunggang keledai, fi dhilliha, di dalam naungannya syajarah, berjalan mi'ata amin, dalam masa 100 tahun. Layak ta'u, yang tidak menghabiskan, ialah raqibha, kepada syajarah. Iqra'u, bacakan in syi'tum, wa dhillin, dan naungan mamdudin, yang dipanjangkan. Jadi di surga di sana ada satu pohon. Rindang daunnya itu berjalan tuh 100 tahun baru selesai. Bagi pohonnya kayak apa besar. Penuh dengan buah-buahan. Penuh yang kita mau. Kalau kita mau anggur, yaitu anggur. Kalau kita mau apel, yaitu apelnya pentiung kita. Kalau kita mau korma, ya. Dan pepohonan di surga itu diantaranya juga berbuah pakaian. Buahnya besar-besar, dibelah, pakaian. Kalau kamu ingin sarung Samarinda, kalau kamu ingin sutra, kalau kamu ingin levis, kamu ingin baju yang indah, itu dari buah-buah, dari pohon tadi. Maksudnya apa? Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merayu kepada umatnya agar umatnya itu terpesona atau ingin masuk ke dalam surga. Di zaman yang sudah penuh modern ini,
orang ini sudah sedikit yang terpesona surga. Terpesonanya maksiat saja. Terpesonanya maksiat. Ini dalam Quran, wadhillin mamdud, wadhillin dan naungan mamdudin yang panjang. Maksudnya naungan rindang daun pohon besar. Daunnya kan rindang, 100 tahun itu baru dilewati rindang daunnya. Hadis ini rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari alias hadis ini hadis sahih yang harus kita An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahlal jannah yaqulun fiha wa yashrabun wa la yadkhulun wa la yabulun wa la taghawatun wa la tamakhatun qalu fama balu ta'am qala jisha' wa rashun ka rashil miski yulhamuna at-tasbih wa at-tahmid kama yulhamuna nafs rawahu Muslim. Yaqulu bersabda ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah sunya ahli surga, yaqulun itu makan ya ahli surga, makan fiha di dalam jannah, makan. Katanya satu keterangan kalau makan buah mangga, mangganya itu satu mangga warnanya 70. Makan mangga beda dari buah lagi. Kok mangga lagi? Ya coba makan satu mangga sampai 70 warna. Beda-beda. Nanti ingin makan anggur. Satu anggur warnanya 70 warna. Anggur. Datang lagi anggur. Kan tadi anggur. Sampai 70. Wa yashrabun dan minum ialah halal jannah. Di sana Allah enggak kepalang tanggung ngasih madu satu sungai, bukan satu drum. Sungai isinya madu, sungai isinya susu, sungai isinya arak, sungai isinya air. Minum arak itu bukan dari botol, dari sungai. Jadi lazimnya orang kas makan sekenyang-kenyangnya akhirnya ingin minum air, ingin madu, ingin susu, minum arak. Wah, minum arak kan birahinya memuncak. Nah, bidadari yang di sampingnya untuk apa itu? Nah. Di dalam ayat inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Tafsirannya inna ahlal jannah sunya ahli surga. Al-yawma di dalam hari ini fi syughulin itu dalam kesibukan. Fakihun berenak-enakan. Itu tafsirnya apa? Syughulin itu memerawani bidadari atau istri sendiri diperawani. Sehari 100 orang. Sehari itu 100 orang yang diperawani. Itu arti daripada inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Itu sehari nembak 100 orang. Perawani. Sudah disenggamain, balik lagi perawan lagi. Kalau wanita dunia kalau sudah perawan habis kan. Apalagi sudah melahirkan ngeluarin kepala. Wah, itu. Kalau di sana perawan terus. Wala yadkhulun dan tidak meludah. Ahli surga itu enggak meludah, enggak. Wala yadkhulun dan tidak meludah. Wala yabulun dan tidak kencing. Kita kan kalau sudah tua kencing terus, ya enggak? Di surga enggak kencing.
Enggak meludah. Wala yadkhulun, dan tidak meludah ya ahlul jannah. Wala yabulun, dan tidak kencing ya ahlul jannah. Wala takhawatun, dan tidak berak. Tidak berak. Saya punya kenalan itu bagus, Ismat. Kakeknya ini itu bagus, itu enggak ada jalan belakangnya. Enggak ada jalan, mau makan terus ya enggak berak kok, enggak ada jalan belakangnya. Itu bagus lu saat namanya. Jadi enggak ada jalan belakangnya. Makan terus makan, ya enggak berak dong. Enggak ada jalan belakangnya. Aneh. Wala yamtakhitun, dan tidak berdahak. Wala yamtakhitun, dan tidak berdahak. Tidak pilek. Kita di dunia kan pilek, keluar dahak. Di sana enggak ada pilek, enggak ada dahak. Wala yamtakhitun, dan tidak berdahak. Keluar hijau-hijaunya itu, umbelnya, enggak. Di sana enggak ada begitu. Qalu, bertanyalah para sahabat, fama, maka adapun apa balut ta'am, itu tingkahnya makanan. Ya Rasulullah, itu makan masuk ke perut, kok enggak berak, enggak kencing, bagaimana nanti perutnya itu? Kalau di dunia sakit, ya enggak? Di dunia sakit. Fama, maka adapun apa balut ta'am, itu tingkahnya makanan, minuman yang masuk ke perut, enggak kencing, enggak berak, bagaimana? Qala, menjawabkan Nabi, jusyaun, itu uap. Jusyaun, keluar uap, warasun, dan keringat, karashil miski, seperti keringat misik. Uap, dari badannya keluar uap dan keluar keringat seperti misik. Itu sebagai ganti berak dan kencing. Kenapa? Kan nyusah-nyusahin kalau berak kencing, aduh nyusah-nyusahin. Allah Ta'ala ini sayang sekali. Jangan susah-susah kamu makan sekenyang, minum sekenyangnya, keluar uap badannya, keluar keringat seperti misik, lapar lagi, hantem lagi makan, nanti sekenyang-kenyangnya keluar uap badannya, keluar keringat seperti misik, haus, lapar lagi, hantem lagi makan lagi. Masya Allah. Kalau kita makan 2 mangkok mie sudah susah ketiganya. Kebanyakan beraknya repot, kencingnya repot, ya enggak? Lalu sana. Ini maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merayu kepada umatnya agar umatnya punya perhatian yang keras kepada surga. Yang jauh nilai kehidupan kita dengan kehidupan kita di surga enggak ada apa-apa. Maka orang mukmin yang cerdas siap siaga untuk menuju surganya Allah, tentu dengan iman, amal, takwa, ngaji, berjuang, berzikir, hidup yang baik. Karena yang didambakan nanti di surga. Ini kita di dunia ini sedang apa? Sedang di penjara. Dunia ini kita sedang di penjara. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Pagi-pagi adzan subuh suruh bangun, kencing dulu, berak dulu, wudu. Susah kan? Susah. Mau di penjara kok. Zuhur panas suruh sholat zuhur. Asar letih suruh sholat asar. Maghrib letih, isya sudah ngantuk, suruh sholat isya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini benar-benar hidupnya orang mukmin di dunia ini sedang dipenjara. Dalam hadis yang sudah kita sering dengar, tu ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir.
Berapa masa sih kita hidup di dunia? Paling berapa tahun aja. Dan itu rahasia Allah. Kalau kita imannya kuat, amalnya banyak, takwanya, ngaji, berjuang di jalan Allah, berzikir, masya Allah. Kematian seorang mukmin ini adalah hari raya. Orang mukmin yang soleh itu kematian itu hari raya. Yulhamuna, diilhami oleh Allah, yaitu ahlul jannah at-tasbih pada tasbih. Diilhami subhanallah. Jadi subhanallah berwarna-warna. Subhanallah. Wa bihamdi subhanallah, apa sambungannya subhanallah, subhanallah, subhanalladzi subhanahu. Tasbih berwarna-warna. Diilhami oleh Allah Ta'ala untuk membaca subhanallah. Subhanallah, subhanalladzi, subhanarrahmanirrahim, subhanalladzi subhanahu. Beberapa tasbih. Wa tahmid, dan diilhami memuji alhamdulillah wa syukurillah, berbagai macam pujian. Kama yulhamuna, seperti olehnya diilhami ahlul jannah an-nafsa, kepada nafsunya. Ilhami, kamu enggak ingin bidadari yang pantatnya besar? Ilhami, oh ya ingin Gusti. Waduh, kamu enggak ingin bidadari yang cantiknya seperti ini? Ilhami, oh ingin. Kamu enggak ingin begini-begini, diilhami hawa nafsunya di dalam hati. Dan di sana hawa nafsu telah dibebasin oleh Allah sebebas-bebas. Rawahu Muslim, ini hadis sahih yang harus kita yakini. Harus kita yakini. Kalau orang-orang beriman, kalau mati, semoga kita husnul khotimah, kan itu ditawari sama Allah. Sudah selesai tanya kubur dengan Munkar Nakir, hidup enak. Kamu mau pulang ke dunia? Saya pulang kan boleh, kata. Oh enggak kata. Udah kapok Gusti, kapok. Waduh, di dunia ini penuh dengan kerusakan. Enggak Gusti, enggak. Ya udah tidur seperti tidurnya pengantin baru. Amalnya didatangkan dengan wanita yang paling dicintai. Itulah sekilas perjalanan orang mukmin yang kita orang yang berakal ini pasti mendambakan kehidupan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sunanul haji, adapun sunnahnya, beberapa sunnah haji, sabun itu ada 7. Wa sunanul haji, adapun sunnah-sunnahnya haji, di sholat ada sunnahnya, wudu ada sunnahnya kan, haji aja sunnahnya. Wa sunanul haji, adapun sunnah-sunnahnya haji, sabun itu ada 7. Al-ifradu, 1 haji ifrad. Artinya wa huwa, adapun ifrad, taqdimul haji, itu mendahulukan haji alal umrah, atas umrah. Haji saja, jangan dicampur umroh. Kadang-kadang haji dicampur umroh, nanti kena dam. Atau umrohnya didahulukan, hajinya dibelakangin. Boleh, tapi sunnahnya itu datang ke Mekah haji dulu.
datang ke sana umroh dulu boleh, atau umroh dengan haji dijadikan satu boleh, tapi nggak sunnah. Yang sunnah itu haji saja, haji ifrad. Keterangan ulama, Rasulullah waktu haji wada itu hajinya itu nggak ifrad, dicampur dengan umroh. Akhirnya bayar dam, kena denda. Satu ulama mengatakan karena mungkin terdesak. Di hajinya ini dicampur dengan umroh, namanya tamattu. Itu enggak sunnah. Bahkan akhirnya bayar dam, beli kambing sembelih sebagai denda karena ada kesalahan dalam haji, bayar dam. Di sunnahnya haji ifrad, dahulukan haji dulu, datang ke Mekah haji dulu. Kan haji kan harus mengepasi Arafah. Ya, datang ke Mekah masih lama haji. Jadi kan akhirnya umroh dulu. Enggak sunnah. Umroh dulu. Eman-eman sih. Di sini sunnahnya itu haji dulu, selesai haji baru umrah. Wa talbiyatu dan sunat talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Itu lafzuha labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Namanya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik itu aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan berulang-ulang. Kata Allah, wahai kamu kesini ke rumahku, ya saya penuhi panggilanmu ya Allah berulang-ulang. Nah, kita ini orang yang jauh dari Mekah, kan haji kan susah, biayanya berat, perjalanannya jauh. Kalau kita hidup sana di Abu Dhabi, wah pakai sepeda motor aja bisa sampai ke Mekah haji umroh. Sepeda motor, tapi di sana nggak ada sepeda motor. Orangnya kebanyakan kaya, rata-rata mobil. Jadi kalau dari Thailand itu sudah sambung ke Mekah. Dari Thailand terus ke barat utara Burma akhirnya terus ke Bangladesh, terus ke Pakistan, terus akhirnya ke Iran terus sampailah ke Jeddah, sampai ke Mekah. Sudah nggak bisa laut dari Thailand itu, sudah nggak bisa laut, itu daratan semua sampai ke Mekah. Nah, Jawa Pakistan banyak dulu yang jalan kaki dari Mekah, dari Pakistan ke Madinah, ke Mekah. Jadi dari Pakistan ke Mekah itu 6 bulan jalan kaki. Nanti gerak dakwah dengan haji di Mekah itu 6 bulan, setahun kan. Pulangnya 6 bulan lagi, jadi setahun setengah. Jalan kaki. Orang-orang ulama tabligh yang sangat mujahadah. Wa tawaful qudum, dan tawaf sampai. Waktu pertama sampai ke Mekah, tawaf dulu. Tapi bukan tawaf wajib ini, tawaf sampai. Maka orang-orang soleh sampai ke sana melihat Ka'bah itu sudah nangis. Melihat Ka'bah itu sudah nangis. Wal mabit, dan bermalam di Muzdalifah, ada di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Sunnah juga itu. Walaupun baring-baring gelar tikar gitu. Wa rakaat tawaf, dan 2 rakaat tawaf. Waktu mau tawaf sholat dulu 2 rakaat. Sunnah.
Wal mabit, dan berminap bimina, ada di Mina. Di Mina bermalam di sana. Kan ada tendanya. Dalam tenda kamu baring-baring bermalam di Mina, sunnah. Wa tawaful wada, dan tawaf pamitan. Waktu mau pulang, orang Indonesia mau pulang ke Indonesia, tawaf dulu pamitan. Biasanya pada nangis. Pamitan. Rata-rata orang yang beriman itu tawaf pamitan itu pada nangis dan doa, ya Allah, semoga aku bisa balik lagi ke sini, melihat rumahmu. Wa yatajarradu, dan menyendirikan ar-rajulu, seorang lelaki, indal ihram, di kala ihram, anil makhiti, dari pakaian yang sudah dijahit. Jadi pakaiannya yang dipakai ihram ini enggak dijahit, sunnah, hanya dipotong-potong-potong, digubetkan sebagai sarung, sini sebagai selimut, nah, tidak dijahit. Ini sunnah. Wal basu, dan memakailah rajul izaron, kepada samping, pada sarung, waridaan, dan selendang, abyadaini, yang putih kedua-duanya. Sunnah memakai sarung yang belum dijahit, dan pakai selendang yang belum dijahit, yang putih kedua-duanya. Ini semuanya ini sunnah. Jadi ada 7 kesunahan dalam haji tadi. Faslun, hadza faslun, wallahu a'lam. Sudah ngaji, siapa yang mau setoran sabihis? Satu-satu, nanti ngaji dulu. Enggak, nanti dulu ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai apa? Sampai apa? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wal khamis, adapun makna yang kelima dari kata-kata qad aflaha man tazakka. Wal khamis, adapun kaul yang kelima dalam mentafsiri ayat qad aflaha man tazakka, telah sukses orang yang membersihkan diri. Ada keterangan membersihkan diri dari syirik dengan iman, ada
Ada keterangan memberikan sedekah fitrah dalam Idul Fitri ada. Ada keterangan orang yang amalnya suci ada. Ada keterangan tazakka itu zakat mal, zakat harta bagi orang-orang kaya. Ada arti daripada keutamaan tazakka ayat takatsara dengan arti memperbanyak ialah man bitaqwallah dengan takwa kepada Allah. Banyak bertakwa. Ayat takatsara dengan arti memperbanyak ialah man bitaqwallah dengan takwa kepada Allah. Wa ma'na zakiyatu min zaki tazakka annami itu yang berkembang, al-katsir yang banyak, berkembang tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Mananya harta kalau dizakati dengan bersih itu hartanya tambah banyak. Enggak tambah kurang, enggak. Tapi nafsu kita ini enggak paham. Nah ini kalau keluar zakat nanti kan kurang sekian. Katanya nyarinya capek-capek dikasihin orang katanya. Naudzubillah min dzalik. Saya di Belanakan sana ada orang agak kaya sekali enggak. Maka istrinya ini ingin zakat bagikan fakir miskin. Suaminya jelek. Dia bilang, "Loh, kita cari duit susah-susah, sudah dapat dibagi-bagiin orang." Suaminya jelek. Padahal harta dizakati itu supaya nami al-katsir berkembang. Karena zakat kan dibuang kotorannya maksudnya. Maka orang-orang yang berhati tinggi, hatinya mulia, ini kalau dizakati nanti tambah berkembang. Orang-orang yang hatinya brengsek, kalau dizakati ini kurang, nanti lama-lama habis. Nah ini orang brengsek ini, kan? Orang-orang yang ahli dagang, yang soleh, kalau dizakati, tambah kaya, berkembang. Orang-orang yang hatinya kotor, berpikirnya itu buruk, kalau dizakati lama-lama habis dong, bangkrut kita. Nah, kan nggak faham an-nami al-katsir. Kalau dizakati itu nanti berkembang. Nami berkembang al-katsir kalau sujud. Allah Ta'ala wa dzakara isma rabbika sabaqa bayan sudah lewat. Allah Ta'ala fasalla wa fi qali ta'ala dalam firman Allah Ta'ala fasalla thalathatu aqwal, ada pun 3 beberapa kaul. Wa fi qali ta'ala firman Allah Ta'ala fasalla salat thalathatu aqwal, ada pun 3 kaul. Satu ahaduha, salatun aqwal annaha as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, salat 5 waktu. Berarti kalau kita salat 5 waktu berarti mengamalkan ayat fa shalla. Wa tsani salatul idain, salat hari Idul Fitri dan Idul Adha, fa shalla. Qala huwa Abu Sa'id al-Khudri, Watsalis salatu tatawwu, fa itu salat sunnah. Walahu Abul Ahwas. Tapi wal qaul pun qaul yang benar, qaul Ibnu Abbas itu qaulnya Ibnu Abbas fil ayatain dalam ayat. Jadi apa kata Ibnu Abbas? Salat ini maksudnya salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fa inna hadhihi surah surat Sabbihis makkiyatun, bangsa Mekah, bila khilafin, tanpa khilaf. Walam yakun, dan tidak ada di Makkah dalam Makkah zakat, walaid, dan tidak ada hari raya. Di Makkah itu belum wajib zakat dan belum ada hari raya, belum ada. Berarti fasalla ini sholat 5 waktu. Karena apa?
Sholat Id itu di Mekah belum ada. Sholat Id itu tahun kedua di Madinah. Jadi kalau ini sholat turun di Mekah menceritakan sholat Id, ya lucu gitu. Makanya kaul yang benar, fasholla ini sholat 5 waktu. Tazakka, bukan zakat fitrah, zakat harta, bukan. Tapi apa? Membersihkan hati daripada syirik. Karena apa? Karena di Mekah belum ada zakat. Zakat itu ada di Madinah. Ini surat turun di Mekah, belum ada zakat. Berarti tazakka itu membersihkan hati daripada syirik. Fasalla, sholat 5 waktu. Belum ada sholat fitri atau belum ada. Karena ini Mekah ini di Mekah. Nah, di kaulnya Sayyidina Ibnu Abbas adalah yang paling tepat, paling tepat. Qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thiruna, bahkan kalian mendahulukan al-hayata ad-dunya kepada kehidupan dunia. Kata Allah, makanya dibaca dalam Jumat. Allah berkata kepada orang datang Jumat, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kamu ini ternyata mendahulukan dunia, mengakhirkan akhirat. Kalau kita faham, kalau datang urusan dunia dengan urusan akhirat, pilih mana? Kalau pilih dunia, ya ini kata Allah, paltu kamu yang kurang ajar ini, mendahulukan urusan dunia, mengakhirkan urusan akhirat. Kemarin hari Jumat kemarin saya di Segala Herang sana, yang khutbah orang Hizbut Tahrir. Khutbahnya daulah khilafah, daulah khilafah. Bahasa Sunda, daulah khilafah, daulah. Setelahnya ngimami baca surat Wadduha. Wadduha dengan idza zulzil. Kan itu enggak ada contoh dalam fikih, dalam hadis enggak ada. Cuma itu yang dibaca surat Jum'ah Al-Munafikun atau setidak-tidaknya sabihis dengan hal ataka. Itu bacanya Wadduha dengan idza zulzil. Di dalam khutbahnya itu daulah khilafah. Caranya kembali pada sunnah Rasulullah. Kembali pada salatnya sudah enggak sunnah Rasulullah, cuma pakai Wadduha dengan idza zulzil. Gimana itu? Ya semoga Allah maafkan. Tapi kan namanya tidak pas. Makanya orang itu kalau bisa hafal Quran, alim hadis, kan? Ahli sholat jamaah, cuma khutbah nggak usah diterjemah, karena yang berpengaruh aktif itu ketakwaan khotib, bukan faham dan tidaknya, bukan. Lantur kemana-mana menggemborkan sunnah Rasul, sunnah Nabi, sunnah Nabi itu dalam sholat Jumat yang sudah dibaca surat Jumat atau Munafikun atau Sabihis dengan alat ini enggak. Kalau ada yang datang gudoin, ente tadi kita sunnah Nabi, Jumatnya pakai Wadduha sunnah enggak? Oh iya enggak ya, lah bagaimana ente tadi? Nanti khotibnya ngomong lagi pada yang protes, ente juga nggak sunnah apa? Itu nggak pakai sorban, cuma nggak sunnah ente. Ya udah, sama-sama nggak sunnah. Jadinya begitu. Qalu ta'ala bal tu'thiruna, bahkan kalian mendahulukan al-hayatad dunya pada kehidupan dunia. Qara Abu Amar, Ibnu Qutaibah, wa Zaid bin Yaqub, bal yu'thirun pakai ya, bal yu'thirun bil ya wal baqun bit ta. Wa tal farasujat atta li'annaha ruwiyat an Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini Al-Ansari Al-Khazraji. Kata sebagian ulama mengatakan barang siapa
orang ingin hafal Quran banyak bertawasul kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Orang Tijani pun boleh karena ini sahabat. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sahabat Ansor dari Khazraj, ini paling hafal. Paling hafal. Dan suatu ketika baginda Nabi mengimami, keliru. Diingatnya lebih dibenerin. Selesai salam, siapa tadi? Ubay bin Ka'ab ya? Iya. Sangat lancar. Tapi maksudnya bahwa imam kalau keliru harus ada makmum yang mengingatkan. Rasulullah bikin syariat itu. Sesudah itu Rasulullah enggak lupa lagi. Bal antum tu'thiruna. Fa in urida, kalau dikehendaki bidzalika dengan kata tu'thirun al-kuffar, fal makna annahum yu'thiruna dunya lal akhirah li'annahum la yu'minuna bih. Fa in urida, kalau dikehendaki bidzalika dengan kata bal tu'thiruna, dikehendak al-kuffar, orang-orang kafir, fal makna itu maknanya annahum sunni kuffar yu'thiruna, itu mendahulukan kuffar ad-dunya kepada dunia al-akhirah. Li'annahum, karena sesungguhnya kufar la yu'minun, itu tidak beriman biha dengan akhirat. Bisa. Sekarang wa in urida, kalau dikehendaki bihi dengan kata bal tu'thirun al muslimun, ialah orang Islam. Orang Islam yang datang Jumat. Tapi karakternya orang ini kalau ada dunia dan akhirat mendahulukan dunia. Kan Allah akan uji kita. Suatu ketika Allah sodorkan, ini akhirat, agama, ini dunia. Ayo kamu pilih mana? Kalau pilih akhirat, ya benar. Kalau pilih dunia, ya dicaci dengan ayat ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Padahal dunia ini kayak apa? Kayak air laut. Minum, perutnya tambah besar. Bukan tambah kenyang, tambah haus. Minum lagi, tambah besar, tambah haus. Minum lagi, ayo terus. Yu'thiruna, pada mendahulukan muslimun al-istikthar, kepada memperbanyak minat dunia daripada dunia, alal istihsan, mengalahkan, memperbaiki minat thawab dari pahala. Orang-orang muslim yang fasik terus menumpuk-numpuk dunia, tidak menumpuk-numpuk pahala. Ini orang-orang yang fasik. Walaupun Mas'ud, inna dunya ujilat lana wa innal akhirat nu'itat lana wa zuyat anna fa akhadna bil ajil wa tarakna al ajal. Qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini juga termasuk sahabat yang hafal Quran, sama dengan Ubay bin Ka'ab, tapi dia di bawah Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Mas'ud itu ulama sahabat dan hafal Quran 30 juz. Dan zaman dulu belum ada tulisan, Rasulullah ngomong hafal, ngomong hafal, ngomong hafal. Berarti kan sangin cerdasnya dan sangin cintanya kepada Quran. Kata Ibnu Mas'ud, inna dunya, sunya dunia, ujilat, itu disegerakan oleh dunia, lana, kepada kami. Dunia ini segera. Nih, lihat, kita semua tahu. Wa innal akhirah, sunya akhirah, nu'itat, itu sekedar disifati, belum dinyatakan, belum. Lana, untuk kami. Cerita surga kan hanya sifatnya doang. Nu'itat. Kalau dunia sekarang disegerakan, rumah yang tinggi, mobil yang mewah, perahu yang besar, sawah yang lebar, mobil yang mengkilap, disegerakan, ujilat lagi. Tapi akhirat, wa innal akhirat, sunya akhirat, nu'itat, itu sekedar diceritai doang, disifati doang, belum ada akhirat.
Akhiratnya nanti kalau terjadi hari kiamat baru kelihatan. Jadi akhir itu hanya sekedar disifati doang untuk kita. Wazuwiyat, dan dijauhkan ialah akhirat anna daripada kami. Wazuwiyat, dan dijauhkan ialah akhirat anna daripada kami. Akhirnya fa'akhadna, maka kami mengambil bil ajli, dengan dunia yang sekarang. Wa tarakna, dan kami meninggalkan al ajala, kepada akhirat yang nanti-nanti. Berarti kita orang-orang yang tertipu, mengambil dunia yang nyata dan meninggalkan akhirat yang nanti-nanti, sekarang belum ada. Ini termasuk orang-orang yang tertipu. Maka Allah mengatakan wal tu'thirunal hayatad dunya, kamu itu senangnya dahuluin dunia, mengebelakangkan akhirat kamu itu. Kalau orang yang imannya kuat, selesai Jumat berubah, enggak lah, gua mah sekarang mau dahuluin akhirat. Nah, yang benar kan begitu. Tapi wong isinya sampai juga nggak paham, nggak ngaji, ya nggak paham. Allah Ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu pun akhirat khairu, itu lebih bagus, laku untuk kamu Ahmadnya al jannah, adapun surga afdal, itu lebih utama, wa abqa, dan lebih kekal, adwamu, dari kekal, minat dunia, daripada dunia. Seperti kata sudah lewat bahwa orang di surga yang paling melarat, orang di surga yang paling kere, juga yang paling belangsak, itu orang yang melihat perkebunannya pertamanya 1000 tahun baru selesai. Pertamanan tanam anggur, tanam korma, tanam bawang namanya. Pertamanan sana ingin itu 1000 tahun melihat perkebunnya baru selesai. Ini yang paling rendahnya orang di surga. Nah, yang paling mulia di surga siapa? Orang yang melihat Allah pagi dan sore. Pagi dan sore. Maka di dalam kitab Tadhkirah, kalau Allah melihat pada zatnya sendiri, Allah melihat pada zat sendiri, ini melihat yang abadi. Nadratan daimatan, itu Allah melihat pada zatnya sendiri. Kalau makhluk nggak bisa. Makhluk melihat Allah selama-lamanya. Itu hulu, melampaui batas. Dalam hadis, iyyakum wal ghuluwa fa innahu ahlaka man qablakum. Takutlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya melampaui batas itu dulu telah menghancurkan umat-umat sebelum kami. Hulu. Bahkan sebagian ulama itu menghukumi kufur orang doa seperti itu. Karena apa? Keluar daripada syariat. Dihukumi kufur sebenarnya. Seperti doa, ya Allah, seluruh orang Islam semua masuk ke surga semua. Kufur. Sebab orang Islam juga dalam nas hadis yang sahih ada yang masuk neraka dulu ada. Kalau dosa semuanya masuk surga tanpa neraka, kafir. Kenapa? Akhirnya mengkufuri hadis yang sahih. Sama dengan itu nadratan daimah itu. Itu bisa kafir. Kenapa? Menentang dengan hadis. Menentang dengan hadis. Berarti ya Allah berikan hidayah pada iblis. Kafir orang seperti itu. Karena apa? Iblis sudah dikutuk, nggak akan dapat hidayah kok. Kok doa seperti itu? Berarti doanya kan menentang kepada hadis Rasulullah. Baik ente. Walaupun datang daripada masyayikh, kan sama dia mengatakan wazinu bimizani syar'i. Wazinu bimizani syar'i. Lama-lama orang melampaui batas, akhirnya apa? Doanya itu menentang Quran dan menentang Rasulullah dalam hadis sahihnya lama-lama itu. Wallahu a'lam.
Siapa yang mau setoran